Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du laka ya Rasulullah wa li jami'man ittaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah li sihhati jasadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika ayyuhal murid. Ini masih pembahasan tentang penutupan surat Al-Baqarah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita dipandang sebagai murid. Murid itu adalah orang yang memiliki kesungguhan untuk sampai kepada Allah. Jadi di dalam diri kita itu harus ada semangat untuk sampai kepada Allah Ta'ala dengan langkah-langkah rohani. Diem di belakang, diem. Jangan berisik, orang ngaji. Di dalam hidup ini kita memiliki naluri untuk senang berbagai macam hal. Senang materi, senang pangkat, senang gengsi sosial dan lain semacamnya. Nah, jangan sampai senang itu, hasrat itu, keinginan itu mengalahkan adanya senang kita kepada Allah, mengalahkan adanya hasrat kita kepada Allah, mengalahkan keinginan kita kepada Allah. Jangan sampai. Jadi hasrat kita dalam hidup ini yang paling besar mestinya adalah Allah. Keinginan kita dalam hidup ini yang paling utama mestinya adalah Allah. Jadi jangan sampai kita terkecoh, terkalahkan terhadap berbagai macam keinginan kepada segala sesuatu yang lain. Nah, ketika seperti itu maka kitalah murid. Jadi murid yang dimaksud di dalam kitab tafsir Jailani ini adalah orang yang memiliki semangat kuat untuk berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi karena itu ada jalan cinta. Jalan cinta kepada hadiratnya itu mestinya kita belajar untuk kita tempuh cinta. Apa buktinya kita cinta kepada hadiratnya? Satu, adanya kepatuhan
dan ketulusan di dalam diri kita. Adanya kesetiaan dalam diri kita kepada hadiratnya, itu bukti cinta. Terus yang kedua, bukti cinta itu adalah hati kita itu senantiasa terhubung dengan Allah Ta'ala. Dibandingkan terhubung dengan apapun yang lain, lebih kuat hubungan kita dengan hadiratnya. Itu bukti cinta. Terus yang ketiga, bukti cinta itu adalah kita mendahulukan Allah dibandingkan urusan apapun yang lain. Nah, kalau itu ada di dalam diri kita, maka kitalah pecinta-pecinta ilahi itu. Kitalah murid-murid di hadapan hadiratnya. Jadi ini perlu apa? Perlu latihan rohani. Dilatih terus. Diri kita seringkali mau berpaling kepada yang lain-lain, dibelokkan lagi, difokuskan lagi. Terus berjalan beberapa waktu, belok lagi, difokuskan lagi. Jadi memang di dalam kehidupan manusia itu seringkali terjadi adanya pembelokan kepada apapun yang selain hadiratnya. Itu seringkali ada dan itu manusiawi. Ketika kita sadar bahwa itu sudah terjadi, maka pusatkan lagi, fokuskan lagi kepada hadiratnya. Sampai akhirnya ketika kita sudah betul-betul mencintai hadiratnya, maka sudah tidak akan pernah menoleh lagi hati kita. Itu berarti sudah betul-betul mencintai hadiratnya. Kita berada di tengah kerumunan pasar malam misalnya, tetap Allah yang paling gamblang di dalam hati kita. Kita berada di mal-mal, kita sedang berkendara di jalan raya, yang terpatri di hati kita itu tetap Allah. Itu kita disebut sebagai para pecinta Allah. Nah, itu tidak datang gratisan ke dalam diri kita, harus kita ikhtiarkan itu. Jadi karunia-karunia besar itu, jangankan karunia akhirat, karunia dunia harus kita ikhtiarkan. Apalagi karunia akhirat, harus ada kesungguhan kita dalam berupaya untuk mendapatkan karunia rohani itu. Jadi jangan kita berpangku tangan sembari berhayal suatu saat menjadi wali. Nggak bisa itu. Berpangku tangan tanpa ikhtiar, berhayal menjadi orang yang istimewa karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa. Jadi harus berjerih payah. Bahkan di dalam tasawuf, berjerih payah di jalan rohani mestinya kadarnya jauh lebih besar dibandingkan berjerih payah untuk mendapatkan kekayaan materi. Kalau berkaitan dengan perkara rezeki materi, itu sudah ada ketentuannya, bahkan sebelum kita dilahirkan sudah ada. Si fulan perharinya dapat 100.000, itu sudah ada. Dan itu sudah tertulis, Nah, itu berarti apa? Rezeki materi kita itu mutlak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara rezeki rohani kita harus bersungguh-sungguh dalam rangka menjalankan perintah-perintahnya, harus bersungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kebalik, perkara rezeki materi kita siang malam nyaris tanpa istirahat, sementara perkara rezeki rohani kita abai, kita hanya berpanggung tangan, tidak memiliki ikhtiar bersungguh-sungguh. Itu namanya kebalik. Jangan kebalik. Rezeki rohani itu bisa kita nikmati sampai di akhirat sana. Tapi rezeki materi kalau tidak disalurkan di jalan Allah Ta'ala akan habis sampai di kehidupan dunia ini saja. Ada 3 santri Kyai Khalil Bangkalan ya. Oleh Kyai Khalil, santri yang 3 orang ini dibilangin, silakan kalian minta doakan apa saja kepada saya, insya Allah terkabul. 2 santri pertama minta kaya. Kaya apa? Kaya materi. Baik, saya doakan, kata Kyai Khalil.
Dan yang dua santri ini betul-betul menjadi kaya raya secara materi berkat doanya Kiai Khalil Bangkalan ini. Tapi dua orang ini meninggal, materinya juga ambles, habis. Terus satu ya, yang tidak minta kekayaan materi, tapi minta ilmu yang barokah, minta didoakan kepada Kiai Khalil. Yang satu ini adalah Syekh Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Yang satu ini, Syekh Abdul Karim ini bilang kepada Kiai Khalil, saya Kiai tidak mohon kekayaan materi, tapi saya mohon agar didoakan jenengan untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Kemudian betul ya, doanya Kiai Khalil Bangkalan terkabul. Beliau pulang dari Bangkalan mendirikan Pondok Pesantren Lirboyo sampai sekarang dengan jumlah santri ribuan di seluruh Nusantara. Jadi permohonan yang kedua, yang pertama itu perkara rezeki materi itu ludes bersamaan dengan meninggalnya dua santri itu. Sementara santri yang terakhir yang mohon ilmu yang barokah dengan doanya Kiai Khalil itu sampai sekarang ilmunya tetap menyebar di mana-mana, bermanfaat kepada banyak orang. Jadi karena itu yang harus terngiang-ngiang di dalam diri kita apa? Bagaimana kita memiliki hidup ini yang baik, memiliki hidup kalau bisa itu bermanfaat, memiliki hidup yang orientasinya itu cuman Allah Ta'ala. Di antara sekian godaan dunia ini tidak mudah kita lolos untuk menjadi pecinta ilahi, tidak mudah. Apalagi di zaman akhir seperti ini, banyak sekali berbagai hal yang menggiurkan, yang menipu, banyak sekali hal-hal yang fatamorganik, banyak sekali tipuan-tipuan itu. Kita harus memiliki hati yang teguh untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita dianugerahi cinta, maka kita melaksanakan kebaikan, itu nikmat rasanya, lezat rasanya, karena kebaikan itu kita persembahkan kepada Allah Maha Kekasih. Itu namanya murid. Nah, murid itu tidak boleh tidak harus memiliki gairah untuk senantiasa menempuh jalan kebenaran. Ada gairah itu, ada semangat. Bukan sekoper-kopernya, bukan. Ada semangat itu. Ada semangat bahwa besok akan salat subuh dengan berjamaah dan bersemangat. Akan menikmati malam dengan bermunajat. Itu harus ada, agenda-agenda itu harus ada. Jangan seketemu-ketemunya, bukan. Jadi harus diagendakan dari sekarang. Bahkan untuk hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, sudah ada agendanya itu. Aku harus begini, harus memperbaiki diri, harus membenahi diri, terus begitu loh. Nah, itu berarti apa? Berarti mengikuti konsep Kanjeng Rasul bahwa hari ini wajib lebih baik ketimbang kemarin, dan hari esok wajib lebih baik ketimbang hari ini. Jadi ada agendanya, ada agendanya. Jangan kemudian kita hanya berharap keberuntungan tanpa ikhtiar. Orang yang berharap keberuntungan tanpa ikhtiar itu namanya melamun, bukan berharap. Sebab kalau berharap itu ada usahanya, kalau ngelamun nggak ada usahanya. Wong cuman ngelamun kok, ngelamun itu nggak ada biayanya. Ngelamun. Jadi harus jaga semangat kita. Nah, ketika kita menjaga semangat kita kepada Allah, kepada kebaikan-kebaikan, maka kita akan bisa menekuni, menyelami adanya kitab Allah, adanya Al-Quran. Apakah kita paham atau tidak paham, tapi kita bisa nikmat menyelami pembacaan Al-Quran atau mendengarkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Idza samaa'un fadarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim
alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Jadi kita menyelami enak banget, nikmat sekali. Bahkan kebaikan sekecil apapun kita bisa menikmatinya. Hanya sekedar ketemu dengan sesama dan tersenyum, kita bisa menikmatinya secara rohani. Kenapa? Karena melaksanakan perintahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat. Nah, ketika sudah nikmat seperti itu, pastikan rohani kita sehat. Sehat sudah gemar mengerjakan kebaikan, menyebarkan kebaikan, sudah gemar. Di saat itu kebaikan bukan hanya di lisan, tapi di tindakan, di kenyataan hidup kita. Nah, ketika kita sudah menekuni Al-Quran, maka yakinlah kita bahwa Al-Quran itu tidak mengandung sedikit pun keraguan. Tidak mengandung sedikit pun keraguan di dalamnya. Bagaimana mungkin akan mengandung keraguan? Wong Al-Quran itu datangnya dari Allah yang maha benar. Enggak mungkin ada apapun yang bisa diragukan di dalamnya. Enggak mungkin. Di saat itu kita betul-betul merasakan Allah, betul-betul menyaksikan Allah. Hidup kita kalau demikian diliputi oleh kehadiran Allah Ta'ala senantiasa. Agama di saat itu betul-betul konkret, bukan hanya konsep, bukan hanya merupakan pengetahuan, bukan, konkret, nyata. Jadi agama itu sebagai hidangan Allah Ta'ala nyata itu, dirasakan betul nikmatnya itu, dirasakan betul. Dan nikmatnya agama sebagai hidangan rohani itu tidak kalah dengan nikmatnya makanan sebagai hidangan jasmani, tidak kalah. Nikmat sekali. Nah, kita perlu apa? Perlu berbenah diri, memperbaiki diri, mempersehat rohani kita, sehingga kebaikan kita kerjakan enak rasanya, nikmat rasanya. Bagaimana mungkin tidak enak? Bagaimana mungkin tidak lezat? Wong kokinya itu Allah kok. Allah yang menghidangkan. Bagaimana mungkin tidak enak? Ya pasti enak. Wong Allah yang menghidangkan kok. Terus wa ada matawajjuna hawahu, ketika sudah enak, sudah nikmat itu, maka senantiasa kita bertawajjuh atau menghadapkan diri kepada Allah. Tidak saja dengan ibadah-ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh seperti sholat ya, seperti zikiran setelah sholat. Di luar ibadah mahdoh itu kita tawajjuh terus. Kita beraktivitas makan dan minum, tetap hati kita bertawajjuh. Kita berkomunikasi dengan anak istri, tetap saja kita bertawajjuh. Kita beraktivitas setiap hari, menekuni berbagai macam pekerjaan, tetap hati kita bertawajjuh. Itu berarti apa? Berarti Allah sudah dikandung di dalam hati kita. Nah, itu penting itu. Nah, yang paling banyak mempengaruhi kita untuk bisa mengalami hal seperti itu apa? Berdekatan dengan orang yang rohaninya sudah matang, berdekatan. Itu pentingnya sowan, itu pentingnya ziarah-ziarah. Jadi ziarah-ziarah itu bukan rekreasi itu. Nanti dikira nama lain rekreasi, bukan. Itu untuk apa? Untuk mengkilapkan batin kita lewat karunia Allah Ta'ala melalui ziarah kita, melalui sowan kita. Kalau hati kita peka, maka sehabis ziarah kita merasakan mendapatkan karunia banyak sekali. Kalau hati kita peka, sehabis kita suan orang yang wali, orang yang suci, kita merasakan memiliki oleh-oleh banyak sekali. Jadi bukan hanya pindah dari sini ke tempat lain, bukan. Bukan itu. Jadi bukan rekreasi. Rekreasi rohani iya.
Jadi kita setiap saat itu mesti berikhtiar agar memiliki nilai tambah. Jadi bertambah terus, rohani itu bertambah terus, harus begitu. Baru insya Allah dengan ikhtiar seperti itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, gitu loh. Maka berbahagialah orang-orang yang seperti itu. Di dunia ini berbahagia, di alam kubur berbahagia, di hari kebangkitan kelak berbahagia. Jadi kebahagiaan itu harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita hanya akan ketemu bahagia-bahagia yang menipu. Menipu. Dunia ini ya, dunia ini sudah tua loh, sudah tua dunia ini. Sudah penyakitan, dari dulu sudah penyakitan dunia ini. Dari zamannya Kanjeng Rasul, dunia ini sudah tampil dalam bentuk seorang perempuan yang tua, renta dan bungkuk loh. Dunia ini. Tapi karena dunia ini pandai bersolek, maka masih banyak orang memperebutkan dunia dengan lupa akhiratnya. Karena dunia ini walaupun tua, pandai bersolek, sehingga walaupun umurnya tua bisa menggoda anak-anak muda. Jadi di zamannya Kanjeng Rasul itu, ketika beliau bersama dengan para sahabat, di kejauhan di depan sana ada seorang perempuan yang jalannya tertatih-tatih dan bungkuk. Nabi bertanya kepada para sahabat yang laki-laki itu, siapa di antara kalian yang tertarik perempuan itu, katanya. Tidak ada yang tertarik, tidak ada yang tertarik. Kenapa? Perempuannya itu sudah bungkuk, sudah keriput, penyakitan. Nabi kemudian bersabda, itu dunia, katanya. Itu dunia. Andaikan tampil sekarang di depan diri kita sebagai perempuan yang sudah tua, membungkuk dan penyakitan, tentu saja kita tidak tertarik. Mau dirayu-rayu, sinilah sebentar, enggak, mohon maaf, cari yang lain aja, kan itu. Tapi karena pandai bersolek, oh iya, manggil saya, oh iya, gitu loh. Karena pandai bersolek. Nah, ingat-ingat hadis Nabi itu, artinya apa? Jangan sampai gairah kita kepada Allah, semangat kita kepada Allah mengalahkan semangat kita kepada materi. Jangan sampai. Jadi diingat-ingat itu. Jadi hanya karena pandai bersolek saja dunia ini. Jadi orang-orang tasawuf itu menyebutnya apa? Nyonya dunia. Karena pandai bersolek, nyonya dunia. Dan sudah banyak orang-orang yang menjadi korbannya. Pandai bersolek. Jadi jangan kalau bab-bab materi semangat luar biasa. Kalau bab-bab salat subuh, bangun malam, apot. Jangan sampai kebalik-balik begitu. Sekali-kali kita bergaya lah. Enggak lah. Aku diajak, aku dirayu, enggak lah. Cari yang lain saja, gitu aja. Sekali-kali. Aku lebih tertarik kepada Maha Kekasihku, Allahku, cintaku. Ya, mantap kalau sudah begitu. Betul-betul laki-laki kalau begitu. Kenapa? Sanggup mengalahkan jurus-jurus setan. Sanggup mengalahkan jurus-jurus nafsu. Laki-laki kalau sudah begitu. Itulah laki-laki rohani. Ketika menjadi laki-laki rohani, maka dipanggil oleh orang-orang ibadallah rijalallah. Wahai para hamba Allah, wahai para lelaki Allah, dipanggil. Kenapa dipanggil? Karena mereka itu bisa menyalurkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menyalurkan pertolongan. Jadi bukan orang itu memberikan pertolongan, Allah menyalurkan pertolongannya lewat orang yang dekat dengan hadirnya, disalurkan. Jadi karena itu ada orang punya masalah, datang ke orang itu. Orang itu sesungguhnya merasa lemah. Aku yang nggak bisa ngasih solusi apapun. Cuman kalau Allah berkehendak, orang ini bisa selesai persoalannya. Gitu. Jadi kenapa? Karena dipakai oleh Allah Ta'ala. Siapa orang yang dekat kepada hadiratnya, maka dipakai untuk menyalurkan pertolongan. Bahkan dipakai untuk memberikan petunjuk kepada sesama. Ya kalau jauh ya nggak dipakai, jauh kok. Gimana mau dipakai? Nanti seperti Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu orang yang mengaku-ngaku nabi. Karena itu disebut Al-Kadzab, si pembohong. Nah, suatu saat ya, ada orang yang matanya itu buta sebelah. Datang ke Musailamah. Nabi Musailamah katanya. Katanya jenengan nabi. Saya punya mata yang sebelah ini buta, tinggal yang satunya ini melek. Bu, tolong saya didoakan biar yang buta ini jadi melek. Nah, akhirnya si Musailamah itu pura-pura baca mantra, baca
bacaan, wiridan, pura-pura. Hup, Musailamah. Apa yang terjadi? Bukan yang buta itu jadi melek, yang melek jadi buta dua-duanya sekalian. Kenapa? Lah orang jauh ini dari Allah Ta'ala, bagaimana bisa dijadikan sarana untuk menyelesaikan orang yang buta sebelah itu? Orang jauh dari Allah ini. Tapi kalau orang dekat dengan Allah Ta'ala, dengan izinnya, dengan pertolongan hadiratnya, bisa jadi rampung. Tapi tetap tidak bisa memastikan. Itulah ya sebabnya perbedaan antara orang dekat dengan Allah Ta'ala dengan dukun. Itu perbedaannya. Kalau dukun seringkali memastikan, bisa. Kayak gini Pak Dukun, bisa. Tapi kalau orang dekat kepada Allah, ya saya doakan moga-moga dikabul Allah. Itu perbedaannya. Jadi kalau dekat kepada Allah Ta'ala itu rendah hati, tidak lantas bilang bisa bergaransi enggak bisa. Jadi yang beroperasi, yang bertindak tetap Allah Ta'ala. Makanya orang seperti Kyai Khalil Bangkalan itu banyak dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menolong sesama. Bahkan yang secara akal itu tidak bisa diterima. Contohnya begini. Pada saat musim haji di tahun 20-an, waktu itu haji masih naik kapal laut. Tahun 20-an itu. Sebab penerbangan pertama naik haji di Indonesia itu tahun 53. Dan itu memekakkan telinga pesawatnya waktu itu. Nah, ini pakai kapal laut. Nah, ada suami istri yang mau berangkat haji dengan naik kapal laut, berangkat dari Kamal Madura, Bangkalan itu. Ya. Sudah naik ke kapal, tapi kapalnya belum berangkat. Si istri ini bilang, Pak, Bu, saya dicarikan di pasar terdekat sirih untuk nginang nanti di perjalanan. Nah, karena dasar cinta suami kepada istri, keluar dari kapal ini. Si suami ini cari pasar terdekat, mencari sirih untuk nginang itu. Nah, nyari sirih ternyata agak lama, akhirnya kapal itu berangkat. Dan si suami ini ketika datang ke pelabuhan, kapalnya sudah kelihatan agak ke tengah sana. Dipandang makin lama makin jauh. Nah, karena bingung, ada orang asing di pelabuhan di kapal itu. Bingung ya Pak, katanya. Orang itu tahu rupanya. Iya, bagaimana ya saya bisa menghentikan kapal itu, atau kapal itu disuruh merapat lagi ke sini, bisa enggak ya kira-kira? Saya bukan petugas kapal, kata orang itu. Coba jenengan itu datang ke Kyai Khalil. Loh, masa Kyai Khalil bisa? Sudahlah, ikuti saran saya, datang ke Kyai Khalil sana. Akhirnya datang ke Kyai Khalil. Nyampe di Kyai Khalil, saya punya masalah besar. Masalah apa? Istri saya sudah berangkat dengan kapal mau ke Mekah. Saya tertinggal. Lah kok bisa tertinggal? Mencari sirih. Lah kok mengadu ke sini? Ya disuruh orang asing di pelabuhan. Saya bukan petugas kapal, kata Kyai Khalil. Kembali saja ke orang sana, jangan diadukan ke saya. Akhirnya orang ini tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari Kyai Khalil itu. Kembali lagi ke pelabuhan. Dibilangnya sama orang asing itu, gimana, kata Kyai Khalil? Beliau bilang katanya bukan petugas pelabuhan. Lah memang bukan petugas pelabuhan. Maksudnya sampean itu minta doa ke Kyai Khalil. Akhirnya balik lagi ini si suami ini, sementara kapalnya sudah makin kecil, makin jauh. Balik lagi ke Kyai Khalil karena disuruh oleh orang asing itu tadi di pelabuhan untuk kembali lagi. Akhirnya kembali lagi, Kyai Khalil, saya minta tolong jenengan. Saya bukan petugas pelabuhan, kata Kyai Khalil. Memang bukan, tapi saya minta didoakan. Oke. Janji tapi ya. Janji gimana Kyai Khalil? Janji tidak akan bercerita apapun apa yang saya usahakan ini, kecuali kalau saya meninggal duluan, boleh kau bercerita. Iya, siap, sanggup menyimpan rahasia. Orang ini, suami ini
Ini hanya disuruh pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, ditepuk pundaknya, tek. Setelah ditepuk, suruh buka mata, tek. Buka mata, tiba-tiba ada di kapal yang sudah jauh itu loh, di depan istrinya. Istrinya baru tahu, loh Pak kok lama sekali. Diem katanya. Jadi hanya ditepuk pundaknya, kemudian kapal yang sudah jauh di tengah itu bisa ditekuk jaraknya, sehingga dari tempatnya Kyai Khalil tiba-tiba berpindah seketika ke tengah kapal di lautan itu. Ini kan tak mungkin kalau manusia toh, tanpa izin Allah, tanpa kehendaknya kan nggak mungkin. Berarti apa? Kyai Khalil dipakai oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu yang berada di luar hukum akal kita. Jadi siapa orang yang dekat kepada Allah, maka akan dipakai oleh hadiratnya untuk sejumlah kemanfaatan dalam kehidupan itu. Jadi karena itu kita tidak boleh tidak dalam hidup ini mesti dekat dengan orang yang dekat kepada Allah. Kun ma'allah, jadilah engkau sebagai orang yang dekat kepada Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau engkau tidak bisa dekat kepada Allah, fakun ma'aman ma'allah, dekatlah dengan orang yang dekat, itu loh. Jadi kita sadar mestinya bahwa perlu kita itu pembimbing rohani, perlu kita itu orang yang betul-betul bisa dipercaya untuk membimbing diri kita. Sangat penting itu, sangat perlu itu. Kalau tidak, maka kita abai, menjadi tidak urus terhadap hari esok kita, terhadap masa depan kita di alam kubur, masa depan kita di hari kebangkitan, nggak urus sama sekali itu. Apatis itu loh, terserah mau ada mau tidak gitu jadinya kan. Nah nanti ketika ternyata tidak betul-betul kita urus, nyampe di sana yang ada cuman penyesalan, ketika penyesalan itu sudah tidak berguna lagi gitu. Jadi pentingnya kita itu mempersemangat adanya gairah rohani, penting. Sebab kita itu ya semakin hari bukan semakin panjang umur kita, makin berkurang. Makin berkurang umur kita, tiap hari itu makin berkurang. Masa setiap hari itu dikurangi kita tidak merasa? Apalagi sudah kedatangan tamu kayak saya, tamu Uban. Nah tamu ini sekali bertamu tidak pulang-pulang kecuali membawa orangnya. Dibawa kemana? Ya dibawa ke kuburan. Kemana lagi? Jadi ini tamu paling bandel ini. Diusir dengan semer, tetap tumbuhnya uban. Jadi penting kita membangun kesadaran rohani. Oke, moga-moga sisa umur kita menjadi semakin bermakna di hadapan Allah Ta'ala, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Moga-moga anak cucu keturunan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti akhlak Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga Indonesia kita ini, negeri kita ini damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.